Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita ketemu lagi. Kita akan membahas tentang presentasi pengetahuan bagian kedua. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang skema. Apa itu skema dalam sistem cerdas, kecerdasan buatan, apa skemanya. Jadi nanti kita akan bahas secara detail apa itu skema. Nah, ini skema. Dalam AI berbentuk skematis. Ini menjelaskan tentang struktur. Apa yang ada struktur itu sebenarnya sih lebih mudah ini daripada jaringan sematik. Jaringan sematik itu lebih rumit karena dia harus berbentuk jaringan. Tapi kalau ini nanti kalian bisa membuat seperti table-table, lebih mudah skemanya. Kita bahas dulu sejarah sedikit tentang skema. Skema berasal dari psikologi, di mana menunjukkan organisasi pengetahuan yang kontinu merespon suatu stimuli. Jadi dia itu menciptakan simultan atau pancingan. Jadi kalau orang dipancing, dia akan terpacu, akan merasa kalau dia harus yakin kalau mereka itu pasti akan menjalankan sesuatu. Nah, itu skema. Seorang tidak perlu memikirkan pengetahuan untuk mengetahui bagaimana data mengapa sesuatu yang memang sulit dijelaskan. Nah, ini jadi nggak perlu memikir pengetahuan. Kadang contoh sederhananya, hal yang di dunia ini ada hal yang nyata dan yang gaib. Contoh hal yang gaib adalah yang paling sederhana adalah bernapas. Itu dapat dibuktikan secara nyata dan tidak nyata. Nyatanya apa? Buktinya kita bernapas. Tapi kalau ditanya bernapas itu dari mana? Udara mana? Bentuknya apa? Nah, jadi tidak perlu memikirkan pengetahuan untuk hal yang perlu dijelaskan. Yang penting bagaimana kita melakukan bernapas melalui udara. Kecuali kamu seorang peneliti sedang melakukan riset dan bagaimana how to people breathe, bagaimana manusia itu bernapas. Nah, itu kamu boleh gitu, tapi nggak perlulah gitu untuk hal yang terlalu mendalam. Itu skema. Konsep skema, jika orang lain ditanya tentang konsep, jawabannya bisa berbeda-beda karena tiap orang memiliki stereotip. Jadi masing-masing. Jadi misalkan bagaimana contoh sederhananya itu, misalkan tadi bagaimana manusia itu bisa hidup, itu pertanyaannya. Jawabannya bisa dengan makan, bisa dengan bernapas, atau bisa dengan bekerja. Apapun yang bisa membuat manusia hidup itu pasti itu jawabannya. Karena setelah dibalik lagi tadi, ini punya pikiran masing-masing. Misalkan apa sih yang membuat Anda hidup? Keluarga misalkan, bisa juga seperti itu. Lalu makan, salah semua. Atau lagi yang jawab, udara. Nah, seperti itu. Jadi tiap orang memiliki konsepnya masing-masing. Skema konseptual ini adalah abstraksi di mana objek khusus diklasifikasikan dengan properti umum. Nah, jadi yang khususnya apa tadi? Hidup. Umumnya apa tadi? Makan, kerja, bernapas. Nah, itu diklasifikasikannya seperti itu. Nah, perbedaan skema dan sematik. Kalau sematik sudah jelas ya,
jaringan. Jadi kalau skema itu nanti saya jelaskan, ada contohnya di bawah, nanti dalam berbentuk tabel. Tapi kalau sematik itu sudah jelas itu berbentuk jaringan. Kalau contoh sederhananya ya jaringan laba-laba ya, banyak orang bilang spider web, jaringan laba-laba. Nah seperti itu. Jadi itu konsep sematik ya, jelas beda. Kalau skema itu bisa berbentuk tabel, kalau sematik itu sudah pasti berbentuk jaringan. Nah, skema adalah struktur data di mana node berisi record. Nah, sedangkan record memungkinkan berisi data tunggal, record lain atau ke point node yang lain. Nah, jadi datanya itu isi, record itu adalah isi dari sebuah field atau node tuh. Nah, jadi misalkan di dalam sebuah form kalian di situ ada tulisan nama, nah itu namanya siapa, Udin, Sari misalkan, atau Himawan, atau siapapun lah itu. Nah itu namanya record. Frame sebagai metode, frame menjadikan cocok dengan objek yang tipikal, tentu yang diberikan sebagai stereotip. Nah, jika jaringan berdasarkan representasi dua dimensi, frame menambahkan dimensi ketiga. Nah, memungkinkan untuk menjadi struktur ini dapat mulai sederhana dari frame yang lainnya. Nah, jadi frame by frame. Jadi ini kalau jaringan sematik cuma punya 2 node, ini bisa 3 node. Nah, bedanya apa? Node 1, node 2, node 3. Nah, jadi ini stereotype punya pemikiran sendiri. Nah, jadi kamu bikin program, bikin aplikasi, atau bikin apapun itu, bikin sistem lah, secara garis besar kamu punya pemikiran kamu sendiri. Misalkan perlu nggak login? Nah, sekarang saya tanya itu. Kalau ada yang bilang perlu, oke, perlu. Ada yang bilang tidak perlu, Pak. Kenapa tidak perlu? Pasti ada alasannya. Dan kenapa bilang perlu? Pasti ada alasannya. Nah, seperti itu. Jadi apapun stereotip kalian, pemikiran kalian, itu harusnya didasari oleh jawaban yang sudah harus ada. Nah, jadi seperti itu. Frame diartikan sebagai struktur record pada tingkat tinggi seperti Pascal. Nah, ini contohnya ya. Dalam pasal struktur record, jadi apa aja yang disimpan, nilai-nilainya, isi-isinya, nama, alamat, nah itu semuanya itu namanya frame. Nah, frame adalah sistem frame sifat hierarki warisan. Nah, maksudnya pewarisan seperti ini. Kalau kalian mengisi satu form, kalian nggak perlu mengisi form berikutnya dan berikutnya. Kenapa? Karena sudah diwariskan. Nah, jadi misalkan kalian mengisi form, contohnya yang paling sederhana itu KTP ya, atau IKTP sekarang. Nah, ketika Anda punya KTP, mungkin sistem IKTP itu akan terintegrasi ke sistem-sistem lain. Contohnya jika kalian mau bikin paspor, nah petugas input paspor itu nggak perlu mencetak nggak perlu mengetik nama kalian lagi, hanya mengetik nomor induk kependudukan, nicknya di input, nah, langsung keluar datanya. Jadi seperti itu. Jadi ini bersifat warisan, jadi akan terus berlanjut. Nah, ini penting ini. Kenapa? Karena saya bilang penting. Karena kalau sistemnya sudah terintegrasi, satu data pun, satu kata kunci pun, primary key, misalkan nick kalian itu bisa membuka asuransi, bank, misalkan, terus kalian mau bikin paspor, atau kalian mau membeli sesuatu, perjalanan apapun itu bisa hanya dengan nick misalkan. Nah, itu sudah bagus sekali sistemnya berarti. Nah, ini contohnya nih, pabrik, ada pabrik Toyota di sini, modelnya ini Altis, tahunnya 2002, transmisinya otomatis. Ya, ini bisa otomatis, bisa manual, bensin, mesinnya bensin.
rodanya 4, warnanya silver, bisa macam-macam nih, silver, biru, kuning, bla bla bla, terserah kalian. Prosedur attach pada frame if need merupakan prosedur yang dibuat jika nilai filter yang diperlukan tidak ada atau default tidak sesuai. Nah, jadi kalau kalian mengisi form itu, kalau misalkan kalian input semua datanya sudah diisi, lalu terlupa satu data yang tidak kalian isi, ketika kalian save, form itu tidak akan mau ke save. Karena apa? Karena kalian harus mengisi data tersebut. Biasanya akan dikasih tahu ada notice, ini yang belum diisi, ini yang belum diisi, ini yang belum diisi. Nah, itu dia. Jadi hal seperti itu. Nah, jadi itu wajib. Kalau kalian ngisi form bla 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 bla, nama asalkan Arman, alamat Jalan Keramat, terus nomor telepon sekian sekian. Nah, nomor teleponnya nggak diisi, saya main save, ternyata nggak bisa ke save. Kenapa nggak bisa ke save? Ya karena harus isi, nggak boleh blank ya. Nah, if add merupakan prosedur yang dibuat jika menambahkan nilai ke slot. Nah, jadi harus ada yang dimasukkan. Nah, ini apa nih? Atau shift removal digunakan jika sesuatu dipindahkan atau dikeluarkan. Nah, jadi ada yang form itu dikeluarkan dari frame-nya. Nah, jadi dihapus apa nih? Ketika masuk tempat baru, misalkan di kelurahan ada KTP, IKTP, di imigrasi kalian nanti data kalian tuh nggak perlu semuanya gitu, mungkin hanya nama, alamat, dan yang penting-penting saja. Data yang nggak penting itu ada tapi disimpan. Nah, ini form namanya properti, jenis objek, tipe rumah, mobil dan kawan-kawannya dan lain-lain, pemiliknya pribadi atau PT perusahaan, lokasinya rumah, statusnya bagus, jelek, hilang. Nah ini untuk garasi. Ini untuk di kota Depok khususnya, setiap rumah harus punya garasi, karena kalau nggak punya garasi mobilnya mau parkir di mana. Nah, itu penting. Jadi jangan sampai kalian punya mobil tapi nggak punya garasi. Nah, jadi pemerintah sudah cukup peduli nih sama hal seperti ini. Jadi banyak mobil-mobil yang ditilang atau dipindahkan, diderek hanya gara-gara parkir sembarangan. Nah, ini frame mobil, frame dari properti, namanya mobil, jenisnya properti, tipenya sedan, van, minimalis, minibus, pabriknya bisa Toyota, lokasinya bisa berpindah-pindah, rodanya 4. Nah, ini contoh frame dari mobil, namanya misalnya mobil Heru, sedan Toyota, pemiliknya Heru Situmbul, transmisinya manual. Nah, ini bagi yang suka manual, bagus ya, olahraga kaki gitu, karena nggak semua orang bisa manual. Saya pun pribadi, saya nggak bisa manual. Misalnya matic, mesinnya bensin, statusnya bagus, dalam garasi. Klasifikasi frame berdasarkan aplikasinya. Situasi frame, action frame, casual, berisi pengetahuan tentang bagaimana terjadinya situasi yang diinginkan. Terus berisi slot yang menentukan aksi yang dilakukan dengan situasi yang diberikan. Casualnya menggabungkan antara situasi dan action frame. Ini gabungan. Yang menjelaskan sebab dan akibat. Kelemahan frame. Pengetahuan domain tidak dipermudah menjadi definisi dari objek. Slot pada frame dapat dikurangi, ditambah, atau bahkan dirubah. Juga berarti merubah atribut dari suatu frame objek. Jika ini terjadi pada suatu frame generik, maka suatu frame memiliki subframe yang akan merupakan sifat pewaris tadi, atribut. Jadi tadi saya jelaskan warisan frame, jadi nggak perlu ini lagi. Tidak valid. Nah, di sini membuatnya tidak valid nih.
dapat dibatalkan karena Bapak tidak lagi bersifat umum. Nah ini, jadi itu kelemahannya, pewarisan tapi tidak valid. Nah, jadi data yang diwariskan tapi datanya salah, bisa tidak valid, bisa tidak benar itu. Nah jadi ini harus dijelaskan lagi frame bagaimana, apa yang ada di dalam frame itu, atributnya apa aja, namanya, nama misalkan nick, alamat, golongan darah, dan terus tempat tinggal dan lain-lain. Nah, seperti itu. Oke, pada video kali ini, pada pertemuan ke-5 kita kali ini cukup sekian. Dan di sini ada tugas, di sini ada 10 tugas untuk 10 pilihan ganda. Boleh ditulis lagi, boleh dijawab aja, jawabannya juga boleh, terserah kalian. Jawaban ditulis di kertas, difoto, dikirim ke Prof Arman SP, prof.armansp@gmail.com. Di situ saya tunggu sampai besok jam 24.00, jam 00.00, jadi jam 12 malam. Nah, jadi saya kasih kesempatan 1 hari kalian untuk membaca, lalu kalian bisa menjawab soal-soalnya. Soal-soal ini penting karena dalam membantu kalian dalam nilai UTS atau nilai UAS. Kalau nilai UTS atau UAS kalian kurang, nah tugas-tugas ini yang membantu. Di dalam pertemuan saya atau di dalam perkuliahan saya, nilai itu gampang. Saya bisa memberikan kalian A semuanya jika kalian rajin pertemuan, lalu rajin mengerjakan tugas. Nah itu penting. Kalau nilai UTS atau UAS ya mungkin kalian lupa belajar pada saat itu, tapi ketika kalian rajin mengerjakan soal dan kalian hadir dalam pertemuan absensinya, nah itu kalian akan membantu dalam nilai-nilai UTS dan UAS kalian. Oke, dari saya cukup sekian. Jika ada pertanyaan bisa langsung hubungi saya. Lalu kalau tidak ada pertanyaan lagi, nanti saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.